welcome to Career Sisterhood. This is where women, moms, daughters, girls, anyone hang out. Kita hangout di Career Sisterhood ini karena kita adalah perempuan yang selalu ingin maju, selalu ingin berkarya, dan kita hari ini mau ngobrol sama Zalfa dan Ulfa, dua ibu bekerja, yang satu base-nya di Depok, yang satu base-nya di Semarang, dan mereka semua udah pengalaman kerja dengan orang asing selama beberapa tahun terakhir. Kita hari ini akan bahas gimana sih rasanya kerja sama orang asing, dan orang asingnya tuh orang asing dari negara mana dulu. Pasti ada pengalaman yang menarik dan beda-beda. Yuk. Aku sendiri namanya Rebecca, aku adalah orang Indonesia yang tinggal di Inggris selama 5 tahun terakhir. Dari sejak tahun 2008, aku selalu kerja sama orang asing sampai detik ini. Jadi udah lumayan kenyang berinteraksi dengan berbagai macam pola dan kebiasaan mereka. Ya, oke, yuk kita mulai. Aku mau tanya Ulfa untuk perkenalkan diri, terus abis itu Zalfa perkenalkan diri. Silakan. Oke, halo semuanya. Aku Ulfa. Saat ini aku ibu bekerja juga. Aku saat ini handle beberapa pekerjaan dan aku udah pernah kerja bareng klien dari Australia, kemudian UK dan Amerika. Dari tahun 2021, kebetulan waktu itu sebelum COVID, karena shifting dari yang tadinya kerja di startup, kemudian akhirnya alhamdulillah dapat remote working dan merasa senang banget bisa balance antara kerja dan keluarga. Nice. Kalau Zalfa gimana? Hai, aku Zalfa, saat ini tinggal di Depok. Jadi aku juga ibu anak 2, dan aku udah bekerja remote work ini dari 2024 dengan berbagai klien. Jadi lebih ke freelance juga pernah, full time pernah, part time pernah. Dan itu tuh berbagai macam, mulai dari Amerika, Inggris, kemudian Singapura, India, Pakistan, you name it. Jadi ya begitulah. Tapi belum pernah kerja sama orang Rusia kan? Aku udah pernah. Belum. Oh, satu lagi Belanda yang agak gong. Yes. Ini Belanda, aku lagi klien yang sekarang nih, klien baru on board 2 minggu yang lalu, orang Belanda. Jadi another adjustment. Nah, coba ya aku list. Tadi aku belum list. Aku udah pernah kerja sama orang India, Australia, Inggris, dan yang paling lama tuh aku kerja sama orang Jerman sebenarnya. Itu itu lumayan menarik gitu. Jadi emang aku kerja sama orang Jerman dan itu memang perusahaannya perusahaan Jerman. Jadi ya kebayang berarti kan DNA perusahaan itu adalah ya German culture gitu. Oke, terus aku mau tanya dulu pengalaman kalian waktu interview dengan orang asing itu ketika dibandingkan dengan waktu kalian pernah job interview sama orang Indonesia, apa sih yang beda selain of course dalam bahasa Inggris ya, tapi kayak jenis pertanyaannya, dinamika pada saat interview itu kayak apa? Mbak Ulfa silakan. Oke, mungkin kalau diingat sebenarnya mirip-mirip aja ya, mungkin perkenalan diri, tapi gesture-nya itu sangat ramah kalau misalkan sama ini bule-bule gitu ya, sama orang asing dari Australia, UK, US juga, mereka sangat ramah dan open dan no judgment gitu. Jadi kita itu interview itu rasanya ngobrol sehingga nyaman aja sih. Dan tidak merasa dijudge gitu ketika interview. Jadi nyaman, kemudian they are very open dan ya menyenangkan. Yes, kalau Zalfa gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya hampir rata-rata sama ya, walaupun dari berbagai macam negara itu memang rata-rata to the point. Jadi sekali ngobrol lah, interview, bener kata Mbak Ulfa, lebih ke ngobrol gitu, pengalamannya seperti apa, segala macam. Kemudian akhirnya nanti karena aku di bidang desain dan web, ya mostly desain lah ya, jadi
pasti ada tes nantinya gitu. Jadi biasanya setelah tes itu ya sudah keputusannya adalah antara diterima atau enggak. Dan biasanya itu nggak bakalan lama, nggak bakal lebih dari 2 minggu itu sudah beritahu gitu kalau misalnya lulus atau tidaknya. Gitu sih Mbak Beka. I see. Kalau Ulfa gimana? Waktu itu sempat ada tes-tes juga nggak selain interview? Iya, paling kirim ini sih karena, kerjaannya kaitannya sama project ya, program gitu. Jadi aku diminta untuk kirim kayak portfolio untuk misalkan, case studies gitu. Jadi aku diminta untuk kirim, gimana sih kalau misalkan aku koordinasi sama, speakers, luar gitu atau, eee, kantor luar, eksternal gitu, bagaimana aku, dites, bagaimana cara aku berkomunikasi secara tertulis, ya email gitu. I see. Nah, kalau gitu aku mau nyambung double klik soal portfolio ini tadi. Aku tahu banyak banget teman-teman di Indonesia yang belum terbiasa kalau ngirim lamaran itu CV plus portfolio. Biasanya CV aja sama cover letter. Nah, yang aku notice memang kadang-kadang bahkan cover letter itu nggak diminta kalau kerja sama orang asing. Mungkin juga karena mereka nggak ada waktu untuk baca surat cinta kita gitu. Tapi yang mereka justru pengen tahu adalah si portfolio. Nah, kalau portfolio itu yang bikin teman-teman di Indonesia itu suka bingung, apa sih isinya? Apa sih yang mesti kita taruh di situ gitu? Karena kalau CV udah kebayang banget. Apalagi nih kalau project management atau program management kayak Mbak Ulfa, itu kan portfolionya nggak kayak portfolio fotografer gitu, yang jelas-jelas ya udah foto-fotonya aja dipajang gitu kan. Kalau Mbak Ulfa tuh isi portfolionya kayak apa sih? Jujur kalau waktu itu aku nggak diminta portfolio sih, tapi kayak case studies gitu. Tapi kalau sekarang aku udah bikin portfolio tergantung. Jadi portfolio yang kita buat itu tergantung role yang kita lamar gitu, tergantung. Kalau misalkan kita memang, portfolionya tentang mungkin kalau kayak Kak Zalfa kaitan dengan desain, itu berarti kita perlu, kumpulkan pengalaman-pengalaman kita yang kaitannya dengan desain. Kalau mungkin project management mungkin bisa juga, kaitannya sama output-nya, kemudian, apa yang dilakukan waktu itu, kemudian achievement-nya seperti apa. Mungkin kalau, relevan untuk masukin foto-foto itu juga bisa. Ya. Kalau Zalfa, Zalfa kan, eee, desain iya, web iya, waktu itu gimana sih ketika lagi nyusun portfolio untuk apply? Ketika nyusun itu yang pasti aku kumpulin dulu semua hasil kerja aku, benar-benar semuanya itu aku kumpulin dulu. Tapi menurut aku untuk di bidang kreatif kita tidak perlu menampilkan ke seluruh hasil kerja kita, cukup yang terbaik saja. Mungkin bisa 5 atau 6 dan kita tidak hanya menampilkan kita plek ketiplek ini desainnya seperti ini kemudian udah gitu. Tapi aku jelasin dari awal ini kliennya masalahnya seperti apa, kemudian tujuan dia untuk merubah desain ini itu apa, atau misalnya di sosial media sendiri aku juga terjun ke sosial media karena dari desain itu berkaitan ya. Jadi aku pastikan si sosial media ini dia jelas gitu ketika aku posting ini berapa reach yang aku dapat segala macam. Jadi tentunya klien nanti melihat oh Zalfa tidak hanya sekadar membuat desain saja tapi dia bisa menganalisis kemudian bisa melihat strategi segala macamnya. Begitu sih Mbak. I see. Jadi emang itu yang selama ini aku suka share juga di webinar Upgrading Women Academy, bahwa orang ingin melihat kita itu bukan hanya output tapi impact, bukan hanya hasil kita ngegambar, ngedesain atau tektokan kirim email sama vendor atau bikin kalender yang rapi, tapi juga impact atau dampak dari mereka hire kita itu jadi apa sih? Apakah website visitornya jadi tambah banyak? Apakah jadinya mereka yang tadinya ngerjain sesuatu tadinya butuh 10 jam, 5 jam udah kelar?
Terus, jadi misalnya bikin konten sosmed, itu apakah jadi, tadinya nggak ada yang komen, gitu, terus sejak, kamu yang handle, jadi banyak komen, banyak engagement, dan tentunya eventually, banyak sales gitu ya. Jadi itu yang dicari oleh calon klien, kayak apa sih gunanya gitu, kayak minum obat gitu kan, efeknya itu tokcer apa enggak gitu, bukan masalah obatnya itu diminumnya 3 kali sehari, tapi, efek samping dan efek depannya juga Nyembuhin apa enggak gitu. yes, tokcer apa enggak, itu intinya, ya. Nah, terus, Kak, udah, dapat kerjaan, apa bedanya, eee your first few days atau first few weeks kerja sama orang Indonesia, dibanding kerja sama orang asing? Kalau pengalamanku, kalau kerja sama orang asing, memang apalagi pengalaman kerjaku paling lama itu 5 tahun sama perusahaan Jerman, mereka, expect, aku tuh mendarat langsung cus gitu. Jadi nggak ada, eee plonga-plongo, tengok kanan, tengok kiri, tanya, "Ini password-nya apa ya?" Tanya, "Kalau kantor, bagian purchasing sebelah mana ya?" Itu nggak ada. Memang to be fair, mereka selalu sediakan proses onboarding yang juga, jelas. Jadi, udah dikasih handbook dulu tuh aku satu folder tebel gitu ya, tapi baca sendiri gitu. Kalau ada yang kurang jelas baru tanya ke HRD. Jadi, semua SOP-nya itu, ya kita bukan tebak-tebak buah manggis, tapi udah ada di satu folder itu. Bahkan, chart, organisasi gitu ya, udah sama fotonya. Ini foto bapak ini kalau kamu mau minta ini sama bapak ini mukanya kayak gini, dan Jangan seterusnya. sampai salah ya nanti. Jangan Nanti salah. malah mintanya ke siapa gitu. Iya. Bener banget. Terus udah gitu, ada ya itu prosedurnya, kalau misalnya kamu mau minta reimbursement atau kamu mau ganti password, itu mintanya ke IT manager yang mukanya kayak apa, kantornya di sebelah mana. Jadi semua itu jelas dan tidak ambigu. At the same time, mereka juga expect kita langsung berkontribusi. Jadi nggak ada alasan, it's her first week. Dia kan anak baru. Itu nggak ada istilah kayak gitu. Jadi, apa namanya, nyampe tuh langsung, mendarat langsung lepas landas lagi. Nggak mendarat terus parkir dulu, Isi ngopi, bensin makan dulu gorengan, ya. nggak ada. Kalau Iya. pengalaman Zalfa gimana? Kalau aku justru kebalikan dari Mbak Beka. Oh ya? Tapi gini, kalau aku ngerasa di Indonesia itu aku bahkan pernah yang kontraknya tuh di hari sama dengan aku kerja gitu. Jadi dan biasanya juga kalau di Indonesia itu aku ngerasanya ya masuk langsung kerja tapi tanpa onboarding handbook atau apapun segala macam. Jadi benar-benar ya kita lah yang harus aktif gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang di asing ini, karena yang di asing aku hanya pernah remote ya, aku nggak pernah yang apa namanya on-site gitu. Jadi selalu dikasih handbook, kemudian ya sama sih kayak Mbak Beka dengan passwordnya segala macam gitu. Jadi tapi juga kelonggaran di first few days lah, nggak sampai first week. First few days untuk login, kemudian untuk cek ini itu, memahami flow segala macam, kemudian barulah di-expect untuk kontribusi begitu. Ya, mungkin yang sedikit beda adalah itu, aku berkaca juga, waktu itu memang posisi aku udah bukan entry level atau middle level lagi sih. Memang waktu itu posisi aku udah director, jadi, kayak ya udah lu tuh udah nggak perlu nunggu disuapin lagi, udah harus langsung on gitu. Tentu saja ketika, aku ingat-ingat lagi kalau, posisinya entry level, mungkin yang perlu dibiasakan sih, yang perlu diberi kelonggaran tuh adalah anak ini
udah biasa kerja atau belum gitu. Kan kayak fresh graduate itu kan agak shock terapi ya. Tiba-tiba dar der dor. Betul. Nah, kalau Ulfa gimana? Iya. Kalau aku sebenarnya kalau yang di Australia itu kan case-nya ini small company yang mereka itu baru jadi aku adalah karyawan pertama mereka gitu. Wow. Jadi waktu aku datang itu belum ada SOP-nya, belum ada kontrak juga, mereka baru pertama kali bikin kontrak dan tidak ada karyawan lainnya saat itu. Jadi aku meraba-raba dan bahkan aku nggak enak sendiri, masa aku udah udah ada kontrak kok nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi aku yang inisiatif bertanya gitu kan. Mungkin sama juga dengan case yang di US juga karena mungkin aku adalah koordinator pertama yang jadi lokal di Indonesia, perwakilan mereka. Jadi mungkin merekanya juga masih meraba-raba, aku pun juga masih meraba-raba. Jadi kayak we get along with time gitu. Sambil mempelajari, sambil yang penting aku nggak diem aja dan Iya. tanya kira-kira apa yang bisa aku lakukan, aku bantu. Kemudian I do as best as I can. I see. Nah, Betul, itu sih Mbak, tapi yang paling berasa bedanya kalau misalnya kita kerja sama orang luar itu memang benar-benar harus aktif lah yang aku rasain ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia malah kadang kita aktif, justru malah udah lu diam aja deh gitu. Ya, at least itulah yang aku selama ini pernah kerja ya gitu. iya. Apalagi kalau bukan di swasta atau mungkin di lembaga yang agak jadul gitu ya. Kalau kita kerjanya cepat malah yang pelan-pelan. Iya, Bisa jadi, ini aku asumsi aja sih, bisa jadi karena mereka-mereka yang lebih senior dari kita nggak mau kalah cepat atau kalah pamor. Kinerja kita lebih satset, terus jadinya atasannya ngelihat, loh, jadi sebenarnya ini tuh kerjaan ini bisa selesai dalam 1 hari toh. benar-benar kayak gitulah kurang lebih. Atau bisa juga kita dapat kerjaan yang lebih gara-gara kita cepet, oh tambah ini. Oh yes, aku juga ngeliat tuh fenomena itu kejadian juga di sini di Inggris, sampai banyak meme-nya, kayak reward dari kamu kerjanya satset adalah more work. Atau si temennya yang lelet malah dia yang kayak, udah kamu kerjaannya pindahin ke si Zalfa aja gitu atau ke Ulfa aja. Kalau sama dia mah cepet. Terus tapi gajinya nggak ditransfer. Ngomong-ngomong gaji nih, kalian kalau kerasa nggak kalau di Indonesia atau kalau dengan employer Indonesia itu tidak ada negosiasi gaji, tapi kalau dengan orang luar kita merasa lebih bisa straightforward untuk either minta sekian atau misalnya kita udah dikasih tawaran terus kita nego lagi. Pengalaman Ulfa gimana? Mungkin sebenarnya kalau suka nggak suka, enak nggak enak itu kan tergantung diri sendiri ya. Kalau aku enak-enak aja, karena apalagi kalau misalkan kita belum masuk ya. Mungkin kalau udah masuk tuh ada rasa nggak enak kan, tapi kalau masih baru, oke, minta. Jadi sehingga belum ada. Jadi kalau misalkan memang nggak cocok di awal ya sudah gitu. I Tapi see. mungkin kalau untuk kenaikan gaji ini memang kalau perusahaan yang sudah setup kan ada sistemnya mereka seperti apa dan bahkan mungkin kalau yang di US itu bahkan atasanku itu bilang, maaf ya kamu bisanya segini, padahal menurutku segini tuh banyak dibandingkan di Indonesia. Kalau Zalfa gimana? Kalau aku kurang lebih sama sih kayak Mbak Ulfa ya. Untuk nego gaji di Indonesia sih, mereka cenderung udah punya range pasti. Dan mereka somehow ya, mereka selalu ambil yang terendah gitu. Entah kenapa, selalu ambil dari range tersebut tuh yang terendah. Atau mungkin aku tidak fulfill their expectation as the highest salary atau something, nggak tahu gitu. Tapi selalu seperti itu. Sementara kalau di luar itu cenderung cari jalan tengah gitu. Jadi ketika budget mereka segini, kemudian ekspektasi aku segini, oh oke, bagaimana kalau di sini gitu.
ya bisa nego gaji dengan santai lah, ngobrol seperti biasa, eh, tidak ada rasa nggak enak karena entahlah kalau di sesama di perusahaan Indonesia tuh ada rasa aduh besar banget nanti digituin sama HR-nya segala macam gitu. Jadi kurang pembahasannya tuh kurang oke lah rasanya gitu. Oke, terus ini pertanyaan yang baru muncul di kepala karena ternyata sering banget teman-teman Indonesia nanya di konten aku. Em, Kalau ngurus pembayaran dari luar negeri, itu secara teknis tuh gimana sih? Kalau aku pribadi dulu pakai transfernya lewat Wise, tapi kan sekarang Wise udah ditutup ya di Indonesia, which is nyebelin banget. Thank you Indonesian government. Mau cari rezekinya dipersulit gitu. Oke, tapi kalau pengalaman kalian gimana? Apalagi ngalamin transfer duit dari Singapura, dari Amerika, dari Australia, dari Inggris juga. Gimana sih secara teknis apa yang harus kalian siapkan ketika menjadi global remote worker? Silakan Zalfa. Oke, kalau aku sendiri awalnya dari gaji itu sendiri ya. Dari gaji yang pasti aku tentuin dari expense aku, kemudian lifestyle seperti apa yang ingin aku capai. Kemudian nanti ketika dapat angkanya dari range segini sampai segini, biasanya itu kalau sekarang aku perusahaan langsung transfer ke rekening gitu, langsung transfer ke rekening. Mereka ada yang pakai bank juga, ada yang pakai aplikasi pihak ketiga juga gitu. Jadi bermacam-macam. Cuman aku sebagai penerima udah pasti salah satu bank swasta di Indonesia gitu. Kemudian yang harus disiapkan lainnya tentunya ya balik lagi CV, portofolio yang bagus, dan yang pasti cover letter yang menjawab menjawab masalah dari si kliennya itu sendiri atau si employer-nya itu sendiri sih. Jadi aku biasanya selalu nge-craft cover letter itu sesuai dengan job desk yang mereka tulis. Ekspektasi job desk seperti ini dan aku bisa deliver seperti ini. Gitu sih. Oke, thank you Zalfa. Kalau Mbak Ulfa gimana urusan penerimaan gaji dari berbagai negara nih gitu kan? Aku juga sejujurnya hanya ini nyiapin rekening Indonesia aja, bank swasta biasa, terima beres, mereka yang mengurus, kita tinggal Oke. terima. Wow, that's nice ya. Terus mungkin ada beberapa yang nanya juga, kalau pekerja remote dari luar negeri gitu ya, itu kan berarti mereka nggak kasih fasilitas kayak BPJS, jam sostek. Aku udah sampai nggak tahu lagi istilahnya apa lagi. Udah lupa. Itu apa namanya, fasilitas atau benefit itu kalau dari employer asing dikasih juga nggak sih, Ulfa? Kalau aku all in sih, jadi gaji itu kayak satu paket gitu, terserah mau ngapain. Jadi itu hitungan semuanya. Gitu. Oke, berarti benar kata Zalfa tadi ya. Jadi kalau kita minta gaji itu udah dihitung. Nantinya kita harus keluarin apa aja, termasuk yaitu kalau kita mau beli asuransi buat diri kita sendiri, ya diambilnya dari situ. Jadi nggak bisa expect mereka untuk urusin. Karena kebayang ya pasti itu kan kerjaan lagi buat mereka untuk urus-urus benefit buat kita. Plus mereka juga nggak tahu pemain lokal gitu. Jadi kayak misalnya jenis-jenis BPJS itu kan ada BPJS Mandiri, ada BPJS apa lagi gitu. Terus mereka juga nggak tahu apakah BPJS itu cukup gitu. Apa harus ada asuransi lagi untuk berobat swasta dan sebagainya.
mungkin mereka juga nggak bisa relate karena di negara mereka masing-masing BPJS mereka ya baik-baik aja. Cukup-cukup aja gitu. Nah, Ya, kalau kita harus ngantri dulu, dihina dulu segala macam. Jadi iya iya iya, benar benar benar. belum lagi Kalau dinaikin sekarang. oh ya? Wow. Hmm, terus pengeluaran-pengeluaran apa sih kalau kerja sama orang asing itu yang selain kita mesti modal internet, jadi yang hal-hal yang kita nggak kepikiran, oh ternyata gue mesti modal ini, modal itu, ya modal komputer juga lah ya pastinya ya. Gimana kalau Zalfa? Apalagi desainer nih. Ya kalau aku itu sih yang sering mungkin orang-orang sering lupain ya, yaitu deapresiasi device. Jadi misalnya desainer ada yang mungkin pakai pen tablet, kemudian laptop atau PC-nya, terus juga apa lagi ya? Mungkin handphone kalau misalnya dia sebagai konten kreator gitu kan. Jadi itu tuh harus dihitung kira-kira ini bakal diganti tuh dalam berapa tahun. Kemudian penurunan asetnya itu berapa gitu. Jadi kita tahu harus setiap bulan nih sebenarnya kita harus spare uang tuh berapa sih untuk laptop ini nih atau device ini gitu supaya nggak mungkin dong 10 tahun kemudian kita masih pakai ini apalagi desainer gitu udah ketinggalan zaman banget bisa-bisa kerjaan yang buat 1 hari selesai seminggu gitu. Makanya itu semua harus diperhitungkan, dimasukkan ke dalam pengeluaran bulanan itu sendiri lah gitu. Yes, yes, yes. Nah, kalau balik lagi ngomongin perbedaan komunikasi dengan employer asing. Kalau Mbak Ulfa selama ini ada tantangan budaya apa sih? Jadi apalagi bukan hanya beda lokasi negara, beda time zone, mungkin ada beda keyakinan juga yang mereka mungkin nggak bisa empati ke kita atau ya pokoknya segala macam kayaknya beda ya. Kalau pengalaman Mbak Ulfa gimana? Apa ya? Navigating perbedaan budaya dan lain-lain itu. Sebetulnya nggak begitu challenging sih buat aku karena ternyata atasanku ada yang pernah tinggal di Indonesia, ada yang satu emang keturunan Indonesia, jadi mereka aware. Dan sehingga it's not challenging. Tapi ketika di UK yang benar-benar waktu itu aku students di sana, sebenarnya mereka itu sangat open dan misalkan kita ada perbedaan, kita ada concern, misalkan aku ketika break aku mau sholat gitu, ya tinggal sampaikan aja dan mereka sangat sangat akomodatif banget dan sangat menghormati. Jadi nggak ada masalah. Nice. Jadi sebenarnya nggak semenakutkan itu ya, gitu. Memang kemarin, jadi aku kan tinggal di Inggris dan sering ke acara expo gitu ya, conference. Itu jangan khawatir teman-teman yang butuh ruang untuk sembahyang, itu pasti disediain. Dan mungkin yang beda adalah kalau di sini tuh di ruangannya tuh bukan disebut musola, disebutnya adalah multi-faith prayer room. Jadi ya kamu agamanya apapun kalau lagi butuh privacy untuk sembahyang, ya silakan pakai ruangan itu gitu. Jadi apa namanya si sajadahnya juga nggak disediain ya, bawa sendiri karena pokoknya ruangan itu kosong, yang penting hening gitu. Nah kalau Zalfa gimana? Aku sendiri juga nggak ngerasain beda gimana sih. Paling kan kalau di sini ada cuti bersama setelah Idul Fitri, misalnya kayak gitu. Ya dan mereka open untuk oh, saya mau sama keluarga dulu, oke nggak masalah, cuti aja silahkan gitu. Jadi untuk sholat segala macem juga aman semua sih untuk break sholat nggak yang karena kita kebetulan untuk yang aku kerja so far nggak ada yang di track, pernah ada yang di track gitu. Jadi kalau untuk yang di track itu untungnya juga sesama negara muslim, Hmm. jadi aman-aman aja juga gitu.
Cuman untuk sisanya sih nggak masalah, selagi kerjaan selesai. Yes, yes, yes. Nah, itu dia. Em, Kalau untuk sehari-hari beda budaya, beda keyakinan dan sebagainya itu ternyata cukup open. Tapi kalau komunikasi tektokannya itu ada bedanya nggak? Tektokan kerjaan sama orang asing versus sama orang Indonesia. Gimana Zalfa? Untuk tektokan nggak ada bedanya sih, karena maksudnya ya kita yang bikin beda memang benar-benar ini karena remote. Jadi semuanya briefnya tuh pasti tertulis gitu atau via telepon, dan kita wajib harus siap catatan tentunya gitu. Pokoknya setiap meeting, setiap ada telepon atau apa, itu jangan lupa catatan gitu. Karena itu salah satunya media komunikasi kita kan. Kita nggak bisa yang tiba-tiba, aduh lupa, terus kita ujuk-ujuk pergi ke meja dia gitu. Tadi gimana ya? Nggak bisa kayak gitu kan gitu. Makanya catatan itu perlu. Dan untuk tektokan sih paling sering misalnya ada miskomunikasi, ya yang penting diperjelas aja gitu. Misalnya di bagian sini aku kurang mengerti gitu. Tolong dijelaskan lagi. Dan yang penting komunikasi juga nggak perlu grammar sempurna. Aku sering juga pakai broken English. Bahkan kadang chat GPT nolong gitu. Jadi everything's fine sih. Kalau kalau boleh ceritain dong pengalaman paling tricky tektokan sama klien yang entah kitanya sampai bikin kitanya ini gue yang nggak mudeng atau dianya yang bingung. Ceritain dong pengalamannya dan gimana cara mengatasinya. Aku dulu nih. Yes. Jadi ya waktu itu pernah sih, pernah untuk web ya. Untuk web pernah, untuk desain pun pernah gitu. Jadi kadang memang kan namanya kita manusia ya suka lupa. Dan kita kan setelah beberapa hari pastinya terekspos berbagai macam desain lainnya atau berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya segala macam yang ngebikin pikiran kita berubah, perspektif kita berubah gitu. Jadi kadang klien seperti itu juga gitu. Dia bilang di hari Senin dia pengennya seperti ABC, kemudian bisa jadi ketika Jumat kita sudah deliver ternyata EFG gitu. Jadi itulah pentingnya untuk punya apa? Mungkin bisa screen record juga meetingnya. Tentunya dengan izin ya, kita izin dulu untuk merecord sesi ini gitu. Atau bisa juga dengan catatan itu lagi jangan lupa gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya mereka written briefnya ada gitu kan. Jadi kita punya bukti. Ini loh yang kamu minta kemarin gitu. Di saat aku bingung dengan briefnya, mungkin per kalimatannya nggak sampai atau apa gitu. Aku ketik, aku tanya ChatGPT. Ini maksudnya apa ya ChatGPT gitu. Aku harus apa ya gitu. Dan biasanya itu cukup jelas sih so far. Maksudnya dia akan nge-elaborate semuanya. Oh, oke, maksudnya itu yang di sebelah sini dipindahin ke sini, kemudian begini segala macam. Oh, oke. Barulah dilaksanakan gitu. Ternyata itu Yang pasti kita harus yang pasti kita harus ini aja sih, ketika kita walaupun sebagai desainer yang dipikir orang kan mungkin bagian kreatif aja ya gitu. Jangan lupa kita sediakan argumen kita juga ketika ngedeliver apapun itulah pekerjaan kita sebenarnya gitu. Jadi ketika nanti ada argumen, ini kenapa kok ditaruhnya di sini? Aku nggak suka. Oh iya, soalnya agar lebih terlihat segala macam. Itu dari perspektif saya sebagai desainer. Tapi kalau misalnya memang kliennya maunya keras, ya sudah. Client is the king kalau aku sih gitu. Yes, yes, yes. Jadi ternyata itu ya teman-teman di Indonesia salah satu rahasia kerja pintar adalah ya ada ChatGPT gratis ya kan? Kenapa tidak dipakai sebagai penyambung lidah rakyat? Nah, kalau beda ya itu ya.
Kalau Ulfa gimana, tektokan sama, klien asing pengalamannya? Kalau aku merasa, jujur ya lebih inklusif, jauh lebih inklusif karena, ketika kita tanya itu kita nggak merasa we're annoying gitu. Karena kadang kalau misalkan kita kerja sama orang Indo, "Ini apa sih nanya terus, masa gini aja nggak paham?" Gitu, kayak di-judge dulu. Padahal, bisa jadi bisa jadi karena emang kita nggak paham atau emang atasan yang mungkin kasih, brief yang nggak clear gitu kan. It can be both ways. Tapi dengan, ini orang asing, kerja dengan orang asing ini enak banget. Misalkan kita, nggak paham tanya, kemudian kalau misalkan kita disagree, kita nggak setuju sama apa yang mereka kasih gitu, mereka sangat terbuka dengan, ini, another insight gitu dan bahkan mereka sangat apresiasi sekali dengan insight yang ada, misalkan aku nggak setuju karena, they are very open dan mungkin kan beda generasi, beda perspektif, beda culture, dan mereka sangat apresiatif sih dan itu membuat aku nyaman kerja dengan beliau-beliau semua. I see. Tapi pernah nggak sih, masa semuanya selalu mulus-mulus aja? Pernah nggak sih ngalamin situasi yang lumayan tricky atau ada salah paham? Terus gimana cara kamu nanganinnya? Kalau aku mungkin ini sih salah kirim email, kadang ada typo, ada ini, sempet ditegur, tapi ya udah, "Oke, I'm sorry for this, maaf, aku salah, terus selanjutnya harus gimana ya?" Gitu. Jadi ya udah atasanku ini waktu itu ya ketika aku salah memang, ini, harusnya kamu seperti ini gitu. Jadi nggak ada kayak yang, "Kamu nih gini 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 gini," gitu. Jadi, oke fokusnya ke solusi, nggak fokusnya di kesalahanku gitu. Yes, yes. Jadi nyaman. Aku juga figure out enaknya kerja sama orang asing itu di transparansi. Artinya kalau emang ada kesalahan, cari solusi, bukan cari alasan, ya. Bukan cari salah siapa, tapi cari ya udah abis ini mau ngapain gitu. Makin kesini, apalagi aku makin tua, itu kan aku makin nggak pedulian ya orangnya. Maksudnya kayak aku udah nggak punya urat malu gitu. Jadi kemarin itu aku sempat bikin kesalahan. Ini baru minggu lalu banget nih. Bikin kesalahan yang malah menyangkut keuangan gitu. Jadi karena aku ada keteteran, jadi itu menyebabkan billingnya si klien itu agak nambah lah gitu, gara-gara aku. Jadi ini murni emang udah salah dan salahnya itu cuman di aku doang, nggak ada faktor lain gitu. Bener-bener aku aja yang dodol gitu. Terus apa namanya? Aku minta maaf, aku bilang, "Duh maaf ya jadi sampai harus ke charge ekstra," gitu. Terus ya udah karena aku take accountability, aku apologize, aku minta maaf, dan straightforward gitu. Minta maaf itu ya nggak muter-muter gitu ya. Bener-bener I apologize atau I am sorry. Itu malah si kliennya balas gini, ya udahlah cuman $18, nggak ada orang yang nggak ada yang mati gara-gara itu gitu. Terus habis itu ya aku balas dengan, untunglah gue tuh bukan dokter bedah ya, karena kalau gue dokter bedah kayaknya pasien gue udah tewas semua gitu. Yang ada terus si kliennya malah ketawa. Jadinya ya encer lagi suasana gitu. I think pesan moral buat kita semua adalah bos kita juga tahu kok, klien kita juga tahu bahwa kita manusia dan pasti ada salahnya. Jadi nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah alasan-alasan, mendingan langsung acknowledge, terus apologize, terus kalau memang sampai nih misalnya kasarnya gini, kalau memang itu kemarin aku ngerugiin $18, itu aku udah siap gaji aku dipotong $18 gitu. Mendingan kayak gitu, tapi abis itu kita bisa membangun trust lagi, karena kan kita take accountability ya, kalau emang kita yang salah, kita ya bukan dihukum, tapi ya konsekuensinya itu kita tanggung jawab. Ya berikutnya klien akan tetap percaya sama kita karena oh
dia tahu kok kalau emang dia bikin salah, dia yang akan tanggung konsekuensinya. Jadi besok-besok dia akan lebih hati-hati gitu. Em, nah, kalau yang terakhir nih sebelum kita wrap up, menurut teman-teman, eh, kenapa sih orang Indonesia, nah kita berkaca pada diri sendiri ya, orang Indonesia itu masih suka minder, nggak pede, imposter syndrome ketika kita mau mencoba go internasional. Jadi belum pecah telur nih, belum pernah dapet klien dari luar negeri. Jadi kasarnya belum terbukti gitu. Nah, pesan-pesan dari Mbak Zalfa dan Mbak Ulfa itu gimana cara menangani keminderan diri sendiri, apa yang harus kita lakukan supaya lebih percaya diri dan tidak kalah saing dengan orang Asia, sesama orang Asia yang punya klien di negara barat. Gimana Mbak Ulfa? Mungkin gini, kalau secara psikologi, nih. Jadi gini, kadang tuh kita ada limiting belief. Jadi kayak ada yang keyakinan yang membatasi, yang itu bisa jadi karena kita tuh pernah dikasih tahu, kayak orang tuh pernah ngomong ke kita dan akhirnya misalkan kamu nggak bisa nih, kamu nggak bisa, bahasa Inggrismu jelek, gaya, sok-sokan aja ke luar negeri gitu. Nah itu benar-benar membekas di kita dan akhirnya membentuk siapa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah, kita tahu apa yang ada di pikiran kita, apa limiting belief kita, apa, yang membuat kita itu akhirnya nggak mau maju. Apakah, aku tuh takut, karena bahasa Inggrisku nggak bagus. Aku tuh, takut karena aku pernah diledek gitu, aku ada trauma diledek, karena bahasa Inggrisku nggak oke gitu. Aku pernah dibilang sama orang tuh, "Kamu tuh bodoh banget, akhirnya kamu nggak bisa," misalkan. Dan, coba acknowledge itu sehingga kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan, untuk memperbaiki, pikiran negatif itu. Nah setelah itu, kamu baru misalkan, "Oh ternyata karena bahasa Inggrisku, kira-kira gimana ya caranya biar aku, walaupun misalkan aku nggak bisa bahasa Inggris, menurutku susah banget bahasa Inggris, kira-kira apa ya yang bisa membuat kamu merasa lebih baik gini dari segi, kemampuan bahasa?" Oh ternyata misalkan menyadari bahwa, mmm emang sih saat ini aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku sebenarnya orangnya giat loh. Jadi dari kita yang tadinya mau berpikir negatif tentang diri kita bisa lebih positif ngerasanya, karena ternyata kita tuh punya kualitas yang bagus loh. Aku tuh giat, aku tuh rajin, aku tuh bisa berkomunikasi dengan baik walaupun terbata-bata, sehingga kita bisa lebih pede, dan nggak minder lagi. Dan coba sekali, siapa tahu berhasil. Nice. Kalau Zalfa gimana? Wejangan-wejangan buat teman-teman Indonesia? Kalau aku sih waktu itu mikirnya, karena waktu itu kan sebenarnya bisa bilang, maksudnya aku bisa bilang ke diriku sendiri, aku ini beruntung dan aku punya jalan yang cukup baik. Akhirnya bisa sampai di sini. Jadi balik lagi, posisinya aku adalah ibu anak 2, dan aku berpikir aku mau kerja, tapi apa yang bisa aku lakukan? Itu yang pertama. Dan opsi remote work waktu itu sudah masuk sangat banyak kan, setelah COVID especially. Jadi di situ aku berpikir, itu aku posisinya malah sudah lama banget nggak mempraktekkan bahasa Inggris. Aku cuma dari nonton tok aja. Sementara sebelumnya kan ada bertemu teman-teman segala macam. Ini tuh nggak, aku emang di rumah aja, nggak ada ngomong bahasa Inggris sama sekali gitu kan. Tapi akhirnya aku mikir, aku nggak bakal ketemu juga sama mereka besok gitu. Maksudnya kalau misalnya aku malu-maluin, aku nggak bakal ketemu mereka lagi, cuma di saat ini aja. Dan mereka itu manusia, aku mikirnya kayak gitu aja. Mereka itu manusia, untuk apa aku ketakutan berlebihan gitu. Karena waktu itu aku ngerasain yang deg-degan berlebihan sampai perut mules, sampai keringat dingin gitu, segala macam lah. Jadi aku berpikir seperti itu, dan itu cukup membantu sih untuk aku. Dan yang pasti, balik lagi, ketika aku memutuskan untuk, oke, aku mau kerja remote, berarti ya aku mulai ngomong-ngomong sendiri di kaca gitu, bahasa Inggris. Mulai dari perkenalan diri, kemudian habis itu pengalaman kerja seperti apa gitu. Terus balik lagi ngobrol sama ChatGPT gitu. Jadi ya selalu seperti itulah. Jadi benar-benar
melatih itu, kemudian mempersiapkan CV, porto segala macam, barulah akhirnya aku menanamkan mindset kalau ya lulus tidak lulus, tidak ada yang akan tersakiti di sini, tidak akan ada yang lewat gitu. Semua manusia kita gas aja, itu sih paling Mbak. Yes, itulah kenapa kita bertiga nggak akan jadi dokter bedah. Karena ya emang nggak ada skillnya anyway gitu. But itu tadi aku juga sering advice ke teman-teman di komunitas Upgrading Women Academy. Ya kita ini bukan nakes, maksudnya bukan tenaga kesehatan gitu. Jadi beranilah ambil risiko gitu. Karena kalau kita ambil risiko, salah-salah kata, salah-salah nggak akan ada yang jadi encok gara-gara kita, nggak ada yang jadi stroke gara-gara kita. Ya paling banter jadi bete lah gitu, paling parah gitu ya. Dan itu kan kalau aku tipe yang misalnya ada staff aku yang bete atau lagi kurang mood kerja, ya aku strategi kirim GoFood aja. Jadi pahlawanku adalah tetap ojol, ya. Terus terakhir aku mau kasih wejangan juga buat teman-teman di Indonesia. Nih ya, aku kasih tahu rahasia kenapa aku tidak minder dan nggak pernah lagi aku menolak diri sendiri. Menolak diri sendiri itu artinya apa sih? Sebelum apply, aku malah udah kayaknya gue nggak oke nih buat ini. Itu artinya kan yang menolak bukan mereka, tapi kita, ya kan? Kita yang bilang no ke diri sendiri. Mau maju, terus kita bilang enggak malu. Nah itu kita menolak diri sendiri. Nah menurut aku janganlah kita jadi musuh bagi diri sendiri dengan bilang kayaknya enggak deh, kayaknya kurang deh, kayaknya ini deh. Kalau kemarin Zalfa sempat bilang sama aku, terabas aja gitu, hajar aja. The worst thing can happen adalah kamu ditolak, tapi paling enggak yang nolak itu dia, bukan kamu, ya kan? Dan kita sendiri sebagai orang beriman juga mesti percaya bahwa emang kalau udah ada jalannya atau rezekinya, itu bakalan jadi milik kita. Tapi kitanya juga harus bangun dan bergerak dan jemput bola gitu. Ya, teman-teman. Nah, kalau kalian ada yang tertarik ikutan komunitas Upgrading Women Academy, boleh aja, mungkin ada linknya di bawah sini atau di atas situ. Aku nggak tahu, tergantung yang edit. Yang pasti, kita semua kalau mau nanemin mindset baru, kalau aku boleh kasih advice nanemin mindset baru, kita semua ini makhluk ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak nyiptain barang jelek gitu ya, barang reject. Jadi kalau kita udah usaha, kitanya juga udah doa, kita juga udah bergerak maju tanpa ongkang-ongkang kaki, ya aku yakin kita semua akan bisa dapetin apa yang hak kita, ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nyimak Career Sisterhood. Kalau kamu mau dengerin episode selanjutnya, ya langsung aja klik next. Thank you, Ulfa dan Zalfa. Bye. Bye.